Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Laila dari UPT SPF SMP Negeri 12 Makassar, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan itu seharusnya menuntun. Pendidikan itu merdeka lahir dan batin. Pendidikan itu sesuai dengan kodrat anak. Pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan budi pekerti, dan kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai tukang kebun kehidupan. Berdasarkan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat membuat kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pada intinya menyebutkan bahwa pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui kesempatan ini, saya akan mencoba merefleksi diri melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, berikut hal-hal yang saya pahami sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Nah, dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, semua saya perlakukan sama. Kenyataannya, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tugas kita sebagai seorang pendidik adalah memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Karenanya, kita perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, yang saya pahami sebelum mempelajari modul ini, yaitu pembelajaran berpusat pada guru, di mana pada saat proses pembelajaran, sayalah sebagai pusat belajar siswa yang paling utama. Nah, kenyataannya setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa saya bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Inilah pentingnya menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebisa mungkin, sebagai seorang pendidik, kita bisa menuntun siswa untuk dapat menjadikan segala yang ada di sekitarnya sebagai sumber belajarnya, mulai dari buku pelajaran, teman, keluarga, lingkungan, dan teknologi yang ada. Kemudian, yang saya pahami juga sebelum mempelajari modul 1.1 ini, patokan ketercapaian pembelajaran adalah dari nilai KKM. Nah, kenyataannya setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa ketercapaian belajar setiap peserta didik berbeda dan tidak dilihat hanya berdasarkan nilai hasil ujiannya saja. Ketercapaian pembelajaran tercapai manakala setiap anak sudah berhasil mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kreatif dan berbudi pekerti. Berikutnya yang saya pahami sebelum mempelajari modul ini adalah peserta didik tidak menulis atau tidak mengerjakan tugas, maka sama halnya mereka tidak belajar. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa siswa belajar dengan caranya masing-masing. Maka bentuk pemberian tugas dapat kita buat bervariasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Misalkan, siswa yang tidak senang menulis tapi jago dalam IT dapat mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video dan lain sebagainya.
Nah, berikutnya saya berpikir bahwa pembelajaran budi pekerti adalah tugas guru agama, PPKN, dan BK saja. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa pembelajaran budi pekerti sudah seharusnya terintegrasi dengan semua mata pelajaran. Setiap guru mata pelajaran dapat mengalokasikan waktunya untuk memberikan pendidikan karakter bagi siswa, atau dapat juga dikaitkan dengan materi ajar, sehingga bukan hanya ketercapaian belajar kognitif yang didapat, tetapi juga afektif dan psikomotor. Nah, dari apa yang sudah saya pahami sebelumnya dan apa yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 ini, maka saya segera menerapkan hal yang lebih baik di kelas yang dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, variatif, dan kreatif. Nah, sebisa mungkin saya juga berusaha agar dapat menjadi guru yang menuntun siswa, bukan menuntut, memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, dan membuat agar saya dapat menginspirasi bagi mereka. Nah, demikianlah kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Sampai ketemu lagi di tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.